kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Pertama kali kami limpah dengan syukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan, kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kepada pagi hari ini kami kembali datang di hadirat-Mu Tuhan. Tersyukuri bahwa kaki-Mu menaikkan setiap puji yang mengagumkan kami di hadapan-Mu. Kami menyucikan setiap hati dan pikiran kami, agar setiap penyembahan kami berkenan pada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, saat ku tak melihat jalan, saat mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapan
firman yang keluar Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa karena siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk kami boleh memberi benih kebenaran firman Tuhan. Terima kasih dan menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, mari sama-sama kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Filipi pasal 4 ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai ke-8. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kita melihat beberapa nasihat yang Rasul Paulus tulis kepada jemaat Tuhan di Filipi. Kita melihat kalau di pasal yang pertama, Paulus sangat tahu apa keadaan jemaat pada saat itu. Mereka bukan jemaat yang tidak taat. Bahkan Rasul Paulus sangat tahu bahwa mereka adalah jemaat Tuhan yang setia. Jemaat Tuhan yang setia kepada Tuhan, setia dalam persekutuan dengan berita Injil. Artinya mereka jemaat yang setia dalam beribadah, dalam firman. Mereka jemaat yang setia. Tapi tetap saja Rasul Paulus memberikan begitu banyak nasihat. Kalau kita melihat dari pasal yang pertama sampai pasal yang keempat, begitu banyak nasihat yang Rasul Paulus tuliskan kepada mereka supaya mereka makin teguh di dalam Tuhan. Kita melihat diantaranya pada teks yang sudah kita baca tadi, di mana bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Ayat 4 menulis seperti itu, tapi ada terjemahan yang lain yang menuliskan bahwa bersukacitalah karena hidupmu di dalam Tuhan. Satu hal yang Rasul Paulus ingatkan kepada mereka bersukacita bukan karena hidup mereka tanpa masalah, tanpa pencobaan, tanpa tantangan, tapi yang diingatkan Rasul Paulus adalah bersukacitalah karena hidupmu di dalam Tuhan. Artinya hal yang paling penting di dalam hidup ini bukan seberapa banyak tantangan yang kita hadapi, bukan seberapa banyak kebaikan yang kita alami, tapi apakah kita di dalam Tuhan atau tidak. Dan di sini jemaat Tuhan yang setia, jemaat Tuhan yang bahkan mereka, kalau pasal 1 menulis jemaat itu situasinya mereka setia kepada Tuhan, setia dalam berita Injil. Bukan hanya mereka belajar firman, mereka bahkan suka menasihati sesama. Mereka bahkan suka menasihati orang lain dengan firman Tuhan yang mereka tahu. Luar biasa jemaat Tuhan di Filipi. Tapi di sini tetap saja mereka diingatkan, dinasihati bahwa mereka bersukacita karena mereka didapati hidupnya di dalam Tuhan. Selanjutnya di ayat yang ke-5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Nasihat selanjutnya supaya mereka senantiasa melakukan kebaikan, supaya apa yang mereka perkatakan, firman Tuhan yang mereka mengerti, mereka bisa wujudkan itu, mereka bisa
tampilkan itu dengan cara kebaikan yang mereka lakukan, sehingga orang lain tidak sekedar mendengar tapi juga melihat bahwa benar-benar jemaat Tuhan di Filipi adalah jemaat yang luar biasa mengasihi Tuhan. Ayat yang ke-6 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Artinya bukan berarti mereka tidak punya alasan untuk khawatir. Selalu ada alasan untuk khawatir, tapi dikatakan janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi ketika kekhawatiran datang, jalan yang harus mereka lakukan adalah datang kepada Tuhan. Nyatakan segala hal keinginan kepada Tuhan di dalam doa dengan ucapan syukur. Mereka diberitahukan bagaimana caranya anak Tuhan ketika menghadapi tantangan, ketika menghadapi situasi yang mengkhawatirkan, yang menakutkan. Dikatakan bahwa nyatakan segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa. Cara yang harus dilakukan, cara utama yang harusnya dilakukan oleh setiap anak Tuhan ketika menghadapi situasi yang mengkhawatirkan adalah berdoa. Nyatakan semuanya kepada Tuhan di dalam doa yang disertai dengan ucapan syukur. Selanjutnya di ayat yang ke-7, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini tujuannya, bahwa setiap orang percaya, setiap anak Tuhan, Tuhan mau senantiasa terpelihara di dalam Kristus, hati dan pikiran yang senantiasa terpelihara di dalam Kristus. Maka ketika tantangan datang, ketika hal-hal yang mungkin secara manusia menakutkan, mengkhawatirkan, Tuhan mau supaya kita kuat menghadapi, karena kita terpelihara di dalam kasih Kristus. Bagaimana caranya terpelihara di dalam kasih Kristus? Yaitu dengan setiap apapun yang kita alami, yang setiap apapun yang kita hadapi di dunia ini, Tuhan mau supaya biar semuanya kita hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan mau supaya damai sejahtera Allah yang memerintah atau yang melampaui segala akal, yang senantiasa memenuhi hati dan pikiran setiap orang percaya, setiap anak-anak Tuhan. Ini disampaikan kepada jemaat Tuhan di Filipi, supaya mereka yang walaupun mereka secara firman mereka kaya, secara pengetahuan akan firman Tuhan mereka punya, dan mereka bahkan melimpah, mereka bahkan mengajar orang lain tentang firman Tuhan. Tapi tidak sampai di situ, Tuhan mau supaya mereka terpelihara di dalam kasih Kristus, hati dan pikiran senantiasa dipenuhi dengan kasih Kristus. Ayat yang ke-8 mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Tuhan mau supaya anak-anak Tuhan, setiap orang percaya senantiasa terpelihara di dalam apa yang benar, di dalam apa yang berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah kita juga mau terbuka untuk firman Tuhan pagi hari ini, bahwa firman ini ditujukan juga kepada setiap kita yang membaca, kepada setiap kita yang pagi hari ini boleh mengikuti persekutuan doa pagi, baik kita yang ada tempat ini maupun yang mengikuti secara online. Dan diingatkan Tuhan, sama seperti Tuhan mengingatkan jemaat di Filipi, saya percaya setiap kita senantiasa terbuka untuk firman Tuhan, senantiasa mau belajar tentang firman Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan mau yang menjadi sukacita kita adalah ketika kita di dalam Tuhan. Tuhan mau supaya Dia menjadi alasan kenapa kita bersyukur, kenapa kita bersukacita, karena kita mempunyai Allah yang luar biasa mengasihi kita. Dan biarlah senantiasa ketika kita menghadapi tantangan atau pencobaan, kita datang kepada Tuhan, menjadikan doa sebagai hal yang utama yang kita lakukan terlebih dahulu, menyatakan segala sesuatu kepada Tuhan, baik keinginan kita, baik
permohonan kita ataupun hal-hal yang mengkhawatirkan yang kita hadapi, yang kita pikirkan, yang menjadi pergumulan kita, biar kita datang kepada Tuhan dalam doa dan sambil mengucap syukur, sehingga damai sejahtera Allah yang Tuhan mau senantiasa kita rasakan benar-benar boleh memerintah di dalam hati kita, benar-benar memelihara setiap kehidupan kita, baik hati dan pikiran di dalam Kristus. Tuhan mau setiap nasihat-nasihat yang Ia sampaikan kepada jemaat di Filipi benar-benar menjadikan mereka jemaat yang kuat. Dan demikian juga dengan kita pagi hari ini, satu hal yang Tuhan inginkan supaya kita terpelihara di dalam kasih Kristus, terpelihara di dalam kekuatannya, sehingga mereka, kita juga, kita belajar untuk lebih lagi tentang firman Tuhan. Dan yang Tuhan mau supaya kita semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Biar firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi satu kekuatan bagi kita, boleh menjalani hari yang baru, hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kita, jadi satu kekuatan untuk menolong kita, mengingatkan kita di sepanjang hari ini bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Biar kita senantiasa hidup dalam sukacita, dalam damai sejahtera yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita nyanyikan pujian Hatiku Percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, sing kembali kepada hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi katakan pujian ini, hatiku percaya Tuhan. Ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Kami mengucap syukur ya Bapa buat pagi yang indah ini. Kami mengucap syukur Tuhan karena setiap pagi kami boleh memuji Engkau Tuhan, karena Engkau memang Allah yang layak kami puja, kami layak kami tinggikan Tuhan di dalam kehidupan ini, karena apa yang sudah Kau kerjakan bagi kami Tuhan. Maka Tuhan biarlah setiap pagi, setiap pujian ini boleh naik menjadi hidup yang harum di hadapan Tuhan, boleh melayakkan kehidupan kami Tuhan. Demikian firman Tuhan yang boleh kami dengar setiap pagi, senantiasa mengisi kehidupan kami sebelum kami membuka hari kami yang baru ini bersama dengan Engkau. Terima kasih buat nasihat dari firman Tuhan, dari kitab Filipi, dari apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, untuk kami senantiasa tidak pernah khawatir tentang apapun juga, tapi kami boleh menyatakan segala hal keinginan kami kepada Allah di dalam doa dan permohonan kami. Maka setiap saat Tuhan, dengan ucapan syukur kami boleh melihat damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran kami, itu boleh memenuhi kehidupan kami. Dengan demikian Tuhan, hidup ini senantiasa diwarnai dengan sukacita. Dengan demikian Tuhan, hidup ini senantiasa diwarnai dengan berkat-berkat yang boleh kami rasakan sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa, dan kami bersyukur untuk semuanya ini.
Bapa di surga, kami tetap berdoa bagi jemaat Tuhan pagi hari ini yang ikut bersama-sama dengan kami dalam program doa pagi secara online ini. Tuhan memberkati mereka semua, dan jemaat Tuhan di Jember maupun di Kalisat dimanapun mereka berada juga Tuhan memberkati, melindungi, memagari, menjauhkan dari segala celaka dan mara bahaya, karena tangan Tuhan dengan kuat menopang kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Pagi ini ya Bapa, kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit. Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah Tuhan Yesus, berikan kekuatan pemulihan kembali. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat Tuhan yang menghadapi masalah-masalah dalam hidupnya. Percayalah firman Tuhan senantiasa membawa kebaikan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Itu sebabnya kami berdoa Tuhan, lawat mereka satu persatu untuk mereka tetap kuat datang kepada Tuhan, sumber segalanya dalam hidup ini, sumber berkat, sumber damai sejahtera, sumber sukacita Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Pagi ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan menyertai pemimpin kami, Bapak Presiden dengan seluruh jajaran stafnya. Kami percaya Tuhan apapun yang dikerjakan oleh beliau Tuhan Yesus itu adalah yang terbaik, karena hikmat yang dari Tuhan senantiasa menyertai beliau ya Bapa. Karena itu Tuhan, biar semuanya boleh berlalu, dan masalah yang dihadapi oleh kami semua tentang corona ini Tuhan cepat berlalu. Dan kami percaya bulan-bulan ke depan Tuhan kami pun boleh melakukan seluruh aktivitas kehidupan kami dan juga untuk ibadah Tuhan. Tuhan kami percaya waktunya Tuhan yang atur, Tuhan yang tentukan semuanya ini. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Dan pagi ini juga Tuhan, kami berdoa untuk rangkaian pekerjaan Tuhan sepanjang hari ini. Nanti malam ada doa malam yang dilakukan secara online. Tuhan juga sertai jemaat Tuhan, mereka yang sudah berdoa, yang sudah menjadi pendoa-pendoa syafaat yang setia. Mereka boleh memakai waktunya untuk tetap setia. Haleluya. Mengikuti bahkan berdoa untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami maupun di seluruh negeri kami ini. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Dan pagi ini Tuhan kami menyambut hari kami bersama dengan Engkau Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Tuhan memberkati.